Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah assala rasulahu bil hudawatil haqq yudhana dini kulihi wa qabilahi sayyida asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim ala Muhammad. Jamaah majelis pengajian ibu ya Siti Khadijah rahmatullah alhamdulillah. Yang pertama kita selalu bersyukur pada Allah atas niat dan tekad kita untuk belajar ilmu akhirat ya. Yang penting adalah belajar itu yang penting apa? Istiqomah. Yang penting baca itu istiqomah. Nabi berkata yang artinya manakala seseorang itu keluar dari rumah ya, seseorang keluar dari rumah dengan niat untuk belajar ilmu akhirat, ilmunya Allah, maka Allah mudahkan jalannya itu untuk menuju apa? Menuju surganya Allah. Wah, masya Allah, itu hanya dapat ditempuh, didapat di alam dunia ini. Sekali lagi, barang siapa yang keluar rumah niatnya mencari ilmu Allah, ilmu akhirat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Allahumma amin. Itu sangat mulia sekali ya. Dan ibu ini tidak mengenal waktu, pokoknya tiap sore, Rabu sore selalu kumpul ya untuk belajar ilmu Allah. Apa saja mengikuti tajwidnya, ya, tilawahnya, tadarusnya, tadaburnya, sedikit masalah yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan perbedaan bahasanya, ya, tauhidnya, fikihnya, kemudian tafsirnya, meskipun sedikit-sedikit tapi semua dipahami. Maka itu untuk menegaskan hal itu pada sore hari ini kita akan mencoba belajar tentang apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ya, perhatikan ya Bu ya. Ilmu tauhid ya. Tauhid ini ya ada 3 bidang yang dipelajari. Apa saja? Kira-kira tahu ada macam tauhid? Maksudnya apa itu? Tauhid satu. Esa ya betul. Wah itu satu. Apa ya? Padahal ibu tiap hari melakukan tindakan 3 hal, ya. 3 hal ini ibu-ibu lakukan. Apa kira-kira? Apa Bu? Maksud apa? Ada 3 maksud. Keesaan 1. Yang pertama tauhid apa ini?
rububiyah. Tauhid rububiyah. Yang kedua, apa kira-kira? Yang kedua, uluhiyah. Yang terakhir, sifat. Jadi tiga hal ini, tauhid tiga hal ini selalu ibu lakukan. Sekarang saya tanya kepada ibu, kira-kira fikih masuk di mana nih tanda tiga ini? Rububiyah, uluhiyah atau sifat? Gimana? Ibu-ibu fikih itu sholat, baca Quran, wudu, berdoa, sedekah, zakat, infak itu fikih semuanya. Itu masuk di mana kira-kira? Apakah yang rububiyah, uluhiyah atau yang sifat? Yo, kan enak gini belajar Pak Guru. Masa baru ini Bu? Baru hari ini ya. Nah ini Bu, ini sudah dengar berapa kali ya? Baru hari juga dengarnya? Ya baru ini. Baru ini makanya tadi bilang satu. Satu. Kalau sudah tahu kan tidak satu. Ya, jadi yang dimaksud sama Bu Eni sama Bu Ketua itu maksudnya di sini ya. Ini antara jelas kesaan. Ya salah, tapi judulnya rububiyah bukan kesaan. Ya. Putra itu sudah lama mendengar juga. Jadi, belum juga. Ya. Jadi yang hubungan dengan keesaan, ketauhidan, tauhid itu esa, itu rububiyah. Jadi kalau kita bicara rububiyah itu ada satu aja. Rububiyah ada tiga, ya. Saja bisa dilihat ya dia. Satu adalah yang kedua tentang kekuasaan, yang ketiga bicara masalah aturan. Jadi rububiyah itu ada tiga. Satu, ciptaan Allah. Yang kedua tentang kekuasaan Allah yang mutlak. Dan yang ketiga adalah aturannya. Ya. Misalnya adakan satu ayat rububiyah. Ya, kita dulu biar yang terakhir. Aturan. Tulis. Bisa ampun. Ciptaannya, kekuasaan dan aturannya, pengaturannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqal samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittatin ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy.
Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku samsu yuhyi wa yumiitu wa itu bicara dalam surat ayat itu, dalam surat apa? Dalam surat At-Takhabun ya, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam, itu artinya dalam 6 hari. Allah menciptakan semua ini, seluruh isinya, masuk kita ini hanya 6 hari. 6 hari saja. Ya. Ibu buat tumpeng kira-kira sehari. Tumpeng dari mana ya? Nah itu 6 hari di akhirat di mata Allah itu dengan kita lain. 1 hari di depan Allah itu sama dengan kita 1000 hari. Wa yawma 'inda rabbika alfatan ta'udun. Jadi 1 hari urusan di akhirat itu kita tuh sama 1000 tahun. Ya, tahun. Jadi ciptaan Allah itu mutlak dan itu ciptaannya Allah. Semua yang ada dalam alam ini, langitnya 7 lapis, buminya 7 lapis, seluruh isinya, lautan, hutan semuanya termasuk kita ini 6 masa 6 hari atau 60 tahun. Di mata kita 60 tahun. Itu ciptaannya Allah. Tentu dengan ciptaannya Allah itu ketemu asanya mutlak, ya, mutlak. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat bumi, langit dan isinya. Ya, tidak ada. Dia yang bisa menciptakan semuanya itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Uluhiyah ini adalah bagian dari misalnya apa? Uluhiyah misalnya seluruh urusan-urusan kalau uluhiyah itu urusan ibadah. Ya aja. Urusan ibadah. Tata cara, iya ibadah. Dari ibadah. Tata cara ibadahnya itu semua masuk ke urusan uluhiyah atau fikihnya ya. Jadi kalau Bu Eni katakan hari ini percaya tauhid dan fikih, maka fikih bagian dari uluhiyah. Fikih bagian daripada uluhiyah. Uluhiyah. Uluhiyah apa uluhiyah? Uluhiyah apa uluhiyah? Uluhiyah. 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 Yang terakhir sifat. Sifat ya. Sifat ini berhubungan dengan 99 asma. Nah, yang terakhir asifat asmaul husna yang selalu dibaca ibu-ibu ya, apal ya, 99 apal. Semua apal ya? Apal, Pak. Kepala. Apal? Sampai apa? Belum semua. Kalau kita satu lagi ngasih ya, satu lagi dia ngasih bahasa asmaul husna itu berapa? Di apa? Dibantu sama tuh ya selamat ya, di Istiqomah. Jadi tauhid intinya 3 ini. Ibu mungkin sini biar nggak tengeng nanti. Oh ya, takut angin juga ya. Oh ya, angin ternyata disirik juga ya. Kalau nggak ada angin bingung ya, ada angin
Ibu paham ya sekarang masalah tauhid? Sekali lagi ada 3 macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, dan yang terakhir sifat. Ya. Sifat, Pak. Sifat. 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 Ini sifat. Sifat kalau ketika tok marbitoh ya. Oh, iya iya. Sifat. Tok marbitoh. Oke. Kalau tamat itu kan di belakang bacanya ya berarti sifat. Ya, sifat. Sifat. Oke, sekarang kita buka pertanyaan-pertanyaan yang mau bertanya masalah tauhid dan masalah fikih. Hukum Allah termasuk haram, sunnah itu termasuk aturan apa masuk uluhiyah? Iya, bukan ibadah. Ibu tidak boleh makan babi, itu ibadah. Betul? Ibu makan apa yang baik-baik itu juga ibadah. Ya. Berjasa juga ibadah. Larang-larangan semua fikih. Fikih itu kan mengatur tata cara pola kita beribadah kepada Allah. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka dalam apa? Dalam rangka hablu minallah dan hablu minanas itu maksudnya ke dalam fikih itu. Malah halal bihalal. Silaturahim itu maksudnya ke hulu. Iya. Fikih. Fikih ada fikih rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada mubahnya, ya. Masuk di situ semua. Terus kalau aturan-aturan ini termasuk yang mana? Aturan-aturan semua aturan ibadah ada di sini. Di sini. Yang masuk aturan di sini itu lain. Allah mengatur aturan di sini. Allah menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Allah mengatur itu. Oh, itu aturan yang masuk Baik ya. uluhiyah. Mengatur. Kira-kira kalau bumi ini berhenti berputar gimana? Kiamat. Ya, itu Allah mengatur. Qadarullah, qadar Allah menciptakan itu. Ya, maka kalau ingin jauh dari musibah, dari penyakit, dari segala macam hal yang negatif, yang susah, banyak ibadah. Banyak ibadah. Sholatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya gitu. Jangan sholatnya kencang tapi zakatnya enggak ada. Jangan sholatnya kencang tapi enggak ada sedekahnya atau infaknya enggak ada. Ya, semua harus sama-sama. Insya Allah Allah akan menjaganya. Gitu? Akan menjaganya. Jadi orang-orang yang kena musibah, kena bencana itu biasanya karena dia pelit, karena dia bakhil. Yang kedua karena dia syirik atau musyrik. Pasti kena bencana. Entah itu tsunami, ya, COVID, atau juga yang kemarin terakhir apa itu bencana gempa bumi yang dari Cianjur itu dasarnya, ya, itu kan bagian dari Allah menyiksa, mengazab pada umatnya. Karena apa? Karena mereka membuat kecewa pada Allah. Yang semula ke masjid bawa Quran ngaji, lama-lama dia pakainya ustaz, ya, yang bawa apa? Injil. Ya? Injil jelas itu musyrik, menduakan Tuhan, ya. Pasti Allah murka, ya. Maka disapu Allah, ya, dengan bencana tsunami dan kalau ibu semuanya kita tuh paham dengan tauhid yang betul, dimanapun pasti akan diridhoi Allah, disayang Allah, disayang Allah, ya. Seperti ibu hari ini ngaji, baca Quran, ya, kemudian hal yang baik amalnya, Allah menjaga, pasti siapa, yakin itu, yakin ya. Oke. Karena ibu-ibu nggak sampai perjalanan luar kota, ya.
waduh nggak ada sangunya ya, nanti gimana itu tutup sangu. Tapi bekal yang baik tadi dibaca tadi kita dasar ya Pak. Bertajabatu fa'il taqwa. Ya tadi saya baca tadi ya. Surat tadi itu jadi takwa itu bekal yang terbaik. Bekal yang terbaik. Jadi kalau di tengah jalan kita lupa bawa uang, ada Allah ya. Samanya itu cukup. Ya. Lain kalau orang nggak punya uang, sangu dengan dengan ibadah itu, dilarang itu ya selamat. Bahannya orang bocor, mesinnya orang rusak, nggak ada di jalan nggak ada halangan. Uangnya banyak, dilarang serepetan. Jadi semua itu karena Allah sudah menentukan sesuatu yang dalam kehidupan itu, secara periode itu pasti ada sesuatu yang menjadi qadarullah yang qadarullah itu bisa diusahakan, nasib bisa dirubah asal kita berdoa dan berusaha. Jadi ya Bu ya. Kan yang lain? Ya Bu. Masalah dalam bulan Ramadan ya, itu masalah puasa dan sholatnya orang yang sakit tidak sadarkan diri. Itu kan wajib untuk membayar fidyah puasa. Terus apakah sholatnya juga difidyai gitu, Ustaz? Terima kasih. Soalnya saya dengar Kak Bini, sholatnya juga difidyai. Iya, bagus itu ya masuk ya. Sholatnya juga wajib kan? Wa aladzi nadzuki fidyatun ta'am miskin, itu puasa. Wa aladzi. Jadi orang yang menjalankan puasa karena sakit, karena sesuatu yang tidak akan diharapkan sembuh lagi ya, itu dengan fidyah. Tapi kalau dia masih muda, bagas waras ya, meninggalkan puasa karena perjalanan luar negeri, itu wajib untuk mengqadha ini ya, mengganti. Nah ya, kok sholat nggak ada fidyah. Sholat ya harus mengganti. Berapa banyak ditinggalkan sholat itu dicatat. Ya, ketika ada sakit toh, sakit. Karena sakitnya nggak sadarkan diri sampai meninggal. Selama itu terus akhirnya. Jadi gini, Allah tuh Allah tidak memberatkan, tidak memberikan umatnya. Ketika dia kondisi tidak sadar, sakit itu tidak ada kewajiban bersolat. Ya, sakit yang serius sampai dia nggak sadar, dia terbebas dari kewajiban sholat. Ya. Sholat itu adalah bukanlah orang berusaha sehat jasmani rohani sholat. Dan udah balik sholat. Tapi kalau dia orang gila mau sholat nggak bisa. Orang gila ya orang gila sholat ya nggak bisa orang gila ya. Sama dengan orang yang meninggal yang sudah yang sudah koma itu nggak ada beberapa itu boleh keluarganya menggantikan. Ada ulama lain boleh memberikan. Misal bapak ini mulai tidak sholat, mari bisa subuh, mulai tanggal berapa? Nah itu ada sebagai ulama ya membolehkan untuk menggantikan sholatnya. Iya, menggantikan sholatnya itu. Tidak perlu fidyah ya. Tidak ada fidyah untuk sholat. Fidyah itu hanya untuk orang puasa. Oh iya, benar. Sholatnya kan tidak ada fidyah. Kalau sakitnya tadi pas puasa ya dia harus fidyah. Iya pas puasa. Jadi sholatnya apa puasanya? Puasa dan sholatnya. Oh dua-duanya. Puasanya wajib difidyai. Sholatnya nggak ada wajib untuk fidyah. Nggak ada dalilnya. Ya, nggak ada dalilnya. Iya, terima kasih. Nah, itu. Jadi fikih termasuk uluhiyah. Ya. Ya. Pas lagi hangat-hangatnya tadi kan saya lihat di TV itu ada dari jamaah dari Makassar, mungkin ibu-ibu ya, sudah mau naik pesawat kabur dia, pulang lari katanya ingat keluarga. Jadi akhirnya batal, dia nggak berangkat. Apakah itu namanya tidak panggilan atau orang naik haji itu panggilan atau bagaimana ya Pak ya? Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik. Itu labbaik Allah tuh Allah manggil, ya. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allah labbaik. Itu. Jadi kalau ada orang yang sudah niat haji, sudah full tinggal berangkat, kok dia ternyata batal, namanya itu ada sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Belum bisa memenuhi Allah. Banyak caranya, banyak seperti itu, banyak sekali terjadi. Ya. Udah lunas, hanya macam mau berangkat sakit, nggak sembuh-sembuh, batal haji. Dalam hatinya mungkin ada satu titik noda hitam yang niatnya nggak tulus, ya bisa jadi niatnya nggak tulus sehingga Allah ini nggak benar. Karena yang tahu batin kita siapa? Allah, ya Allah tahu batin kita. Niatnya nggak tulus, setengah-setengah, nggak usah berangkat gitu. Itu Allah. Ya. Itu maka talbiyah itu artinya begitu. Allah, hamba datang mau panggilanmu. Ya, kalian. Kalau Pak, yang dijamin masuk surga itu puasa bagus, maksudnya ada Senin Kemis, terus apa? Ibadah-ibadah yang lain, sholatnya sregep, terus ngajinya sregep, sama orang yang ya puasanya kalau Ramadan full ya, tapi untuk sunnahnya puasa Senin Kemis sama sholatnya ya mungkin nggak tepat waktu, tapi dia hatinya baik dengan yang sregep sholat, yang bla bla bla, yang macam-macam, yang itu yang dia masuk surga yang mana gitu. Tapi yang ibadahnya ya bisa dibilang kurang ya Pak ya, tapi hatinya baik, nggak pernah nyakiti sesama teman, tetangga, sama keluarga gitu. Itu yang dijamin masuk surga yang mana? Saya akan coba jelaskan dengan satu kiasan, ya, kiasan ya. Ada dua sahabat A dan B, ya. A ini di kelasnya rajin ngerjakan PR, guru, ya, rajin sekali. Si B ini baik sekali, tapi kadang-kadang kerjakan, kadang-kadang enggak. Kira-kira gurunya akan beri nilai yang mana? Yang malas-malasan atau yang rajin? Bu guru? Yang mana Bu guru? Yang rajin apa yang malas? Rajin. Yang rajin akan dinilai A ya. Ya ini mungkin nilainya karena malas-malasan, tapi bagus sekali orangnya. Suka neraktir, ya. Itu membantu. Tapi dilihat sama Bu guru, kok tugasnya nggak ada, pekerjaan rumah nggak ada, hanya B- atau C. Kira-kira yang masuk surga dalam kiasan ini yang lulus yang mana? Yang naik kelas, yang tentu yang punya tugas lengkap, ikut ulangan lengkap, datanya lengkap, gitu kan? Betul nggak? Saya kebetulan juga seorang guru, ya. Ketika saya akan menilai mahasiswa untuk A, B atau C atau men atau kosong, itu sering saya tuh. Kita masih ngeyel. Bapak, saya itu hadir terus, UTS ikut, UAS ikut. Kenapa nilai saya nggak keluar? Dosen punya rekaman presensi. Saya foto, saya WA-kan ke dia. Coba lihat berapa kali mau hadir. Oh iya Pak, saya kan hadir baru 4 kali, 5 kali. Yang itu saya tuh kehilangan sinyal, masuk alasan, ya. Sekarang itu kalau online kan banyak alasan, betul nggak? Masuk alasan. Saya hadir Pak, tapi saya nggak bisa sinyalnya kehilangan. Nggak ada alasan itu. Karena yang 1-2 yang lain bisa kok. Jadi sambil nilai yang nggak ada nilai itu blank, nggak ada nilainya. Ya. Yang lain ada nilai A, amin, beliau itu. Sama dengan bu guru. Ya. Jadi itu ya.
masalahnya itu. Jadi masalah Allah pun teliti, ya Allah pun teliti sekali, ya teliti dalam menghisap itu Allah sangat teliti, ya sehingga semua rekaman itu ada di yang mencatat siapa Bu? Malaikat roket dan atlet cara lengkap. Jadi kalau ternyata banyak merahnya, padahal dia baik sekali, ya dia nggak bisa masuk surga, kan? Nggak bisa masuk surga. Maka kesempatan cita-cita yang masuk surga, kita di depan saya katakan, seorang ibu ini niatnya keluar rumah adalah untuk belajar Quran, bermajelis ilmu seperti hari ini. Maka Allah akan mudahkan, ibu itu mudahkan jalannya dari rumah ke tempat ini, dimudahkan ibu ini, ya. Tapi kalau hatinya setengah-setengah, ada saja sambungan kesandung, gitu ya, sakit perut, mules, ya. Males mau datang ke kajian, itu karena niatnya setengah-setengah. Ya, niatnya tahu, niatnya tulus, Allah akan tutup, disehatkan, diselamatkan perjalanannya, dilindungi dari bahaya. Pilih mana kira-kira? Pilih yang Allah beri perlindungan, kemudahan itu masuk surga. Surga itu adanya di forum seperti di masjid ini surga. Ini surga, ya. Nah, tergantung kapan kita. Maka kalau kita sholat, sujud akhirnya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ini apa itu ya Allah, Kau yang maha memudahkan membolak-balikkan hati manusia, ya Allah islamahkan hamba dengan agama. Itu penting, ya. Ketika sujud terakhir itu penting dibaca agar kita tidak kesandung kepleset, betul nggak? Coba ada satu pondok pesantren yang gede banget, berapa ribu hektar tuh yang di mana? Yang di mana? Yang di Jabar tuh? Al-Zaitun. Ya. Ya sekarang sedang heboh Al-Zaitun. Dulunya bagus, sekarang dibalik lama-lama terus sesat. Ya, sesat. Ketika sholat Idul Fitri kemarin, ibu-ibu duduk di depan. Di depan laki-laki. Ya. Tidak ada batas. Hah? Tidak ada batas. Tidak ada batas. Kira-kira laki-laki suruh belakangnya wanita itu kira-kira konsentrasi enggak? Konsentrasi. Nabi jelas itu mengharapkan. Nabi mengharapkan sebaik-baik sholatnya wanita dalam masjid itu soft terjauh dari kaum laki-laki. Yang buruk yang mepet, bagi campur, bagi di depan ya. Mazhabnya sekarang ada mazhab Bung Karno ini. Aja itu kan, jadi menurut saya itu kita jadikan sebenarnya orang ibadahnya bagus, ya hatinya nggak bagus, ya sholat hatinya bagus. Ini ada unsur kata Nabi munafikun, ya. Ada sifat bisa munafik. Jadi sifat munafik itu menghati orang-orang, ya. Maka sholatnya juga jangan sah. Tahu cirinya seorang orang sholat munafik? Orang munafik sholat itu hanya untuk dilihat oleh teman-teman, tetangga. Tapi sebenarnya dia tuh nggak suka sholat itu, maka dia pun tidak termasuk yang masuk surga. Ya, sholatnya orang munafik, orang fasik itu tidak akan masuk surga. Percuma dia sholatnya. Karena sholat as-sholat tatanha anil fahsya wa munkar. Sholat itu menyebabkan perbuatan keji dan munkar. Kalau hatinya buruk tuh munkar dia, keji munkar. Dengan Allah saja dia bisa begitu, ya apalagi dengan orang lain. Maka kita hindarkan hati yang baik, yang bisa membawa niat kita tidak untuk beribadah baik dan tulus, agar Allah mudahkan untuk menuju ke pintu surganya Allah. Amin. Itu ya, paham ya? Jadi doanya kurang bagus. Yang bagus gimana?
sholatnya ya taat, ya hatinya ya baik. Tapi itu sulit karena manusia itu seperti itu ya. Ada yang punya hasrat itu akan diubah banyak. Di tetangga kita kan kita banyak seperti itu. Nah kita gimana? Kita nggak usah pengaruh. Kita berdakwah nggak usah pengaruh. Nah, ada lagi? Ada suara masjid. Nah, oke. Ada Pak yang ibunya itu sregep sholat di masjid. Nah, baik. Sekarang sudah menjelang maghrib. 10 menit lagi ada maghrib ya. Lagi? Oke, kita akhiri pada kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita pelajari, tauhid, betul-betul mengena ke hati ibu dan diresapi, dihayati dan diamalkan kepada keluarga, tetangga, inilah tauhid. Ya. Semoga manfaatnya. Itu yang Allahumma. Amin. Dari saya, yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.